Jangan sampai kejadian seperti yang tadi saya sebutkan, sudah disegel tapi tetap berjalan. Ya. Mungkin dengan anggapan dia sudah bayar denda, ya kan? Atau seperti apa? Nah akhirnya seperti yang sekarang sudah disegel dan lain sebagainya, mungkin sudah ditipiri dan lain sebagainya, tapi tetap ya, karena tidak ada eksekusi final. Tapi kalau itu eksekusi final, penutupan selesai. Ya, mungkin ini kelemahan kita akan perbaiki kepada ya. Kemudian Bapak Satpol PP, Badir, para pemerintah, kemudian dari yang dilangkap yang mewakili dari perizinan, juga rekan-rekan yang lain yang mohon maaf tidak dapat disebutkan saat ini. Bapak PLT Wali Kota, sebagaimana yang kami terima mengenai permohonan audiensi yang disampaikan oleh LSM Kompas, maka pada kesempatan ini kami menghadirkan SKPD yang terkait dengan pokok yang termasuk di dalam surat. Walaupun memang di dalam surat sudah disampaikan mengenai materi apa yang akan ditanyakan oleh Pak Fajar dan Pak Renga, tapi saya kira alangkah lebih baiknya kalau pada kesempatan ini Pak Fajar dapat menyampaikan secara langsung sehingga bisa didengar oleh kami semua. Dan saya mohon rekan-rekan yang di dalam pemerintah kota yang memiliki keterkaitan dengan ini dengan yang dimaksud, mohon dapat menanggapi sebelum nanti diakhiri oleh arahan dari Bapak Kadri Kota. Dan untuk itu saya persilakan dari LSM Kompas untuk menyampaikan yang termasuk di dalam pokok surat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kami hormati pelaksana tugas Wali Kota Cimahi, Bapak Purnawirawan yang kami hormati jajaran para pejabat organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak akan pernah luput dari ucapan para lubuk hati yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kesediaan waktu dari pemerintah Kota Cimahi untuk menerima audiensi kami hari ini. Sejak tanggal lebih kurang 2 minggu yang lalu, kami mengirimkan surat permohonan audiensi dan mendapat respon positif dengan mendapatkan kabar dari Sekti Wali Kota bahwa kami akan diterima langsung oleh Bapak PLT Wali Kota Cimahi. Namun, waktu akan ditentukan dan diagendakan kemudian. Dengan penuh kesabaran, kami menunggu kabar waktu pelaksanaan audiensi. Alhamdulillah, hari ini atas izin dari Dosa Maha Kuasa, akhirnya dapat terlaksana, meskipun masih dengan suasana pembatasan. Karena sebenarnya banyak dari kami yang ingin ikut dan bertemu sekaligus bersilaturahmi dengan Bapak PLT Wali Kota Cimahi beserta jajaran para pejabat pemerintah Kota Cimahi yang terhormat. Perkenalkan, saya Rita Tiara sebagai Sekretaris Human LSM Kompas bersama dua rekan saya, yaitu ada Yuyun Yohana sebagai Ketua Human LSM Kompas dan Dena Hadiat sebagai Analisis Kebijakan Publik LSM Kompas. Himpunan Mahasiswa Pemberdayaan Human LSM Kompas adalah salah satu divisi di LSM Kompas yang menaungi anggota-anggota LSM Kompas yang masih berstatus mahasiswa dari berbagai universitas dan perguruan tinggi. Hari ini khusus bagi kami bertiga adalah hari pertama sejak kami bergabung di LSM Kompas 1 tahun silam. Terlibat dalam suasana yang formal seperti ini, kami berharap dan meyakini akan banyak ilmu dan pembelajaran berharga yang dapat sebagai bekal kami di masa-masa yang akan datang, terutama dalam menjalankan platform pergerakan LSM Kompas dalam bidang analisis kebijakan publik. Hasil audiensi ini akan kami tindaklanjuti dalam pengamatan lebih dan detail melalui proses penguraian berbagai komponen pembentukan dan penyusunan kebijakan publik oleh pemerintah Kota Cimahi atas kasus yang sedang didalami dan diselidiki hari ini. Bapak PLT Wali Kota
Yang kami hormati, dalam surat permohonan audiensi kami memperingatkan diri agar Bapak dapat menghadirkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian, Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan Berpadu satu pintu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan pemimpin dari PT Sumber Australia Trijaya, serta pimpinan PT Indomarko Prismatama. Semoga hal ini sudah hadir dalam audiensi ini. Demikian pembukaan kami. Untuk selanjutnya kami memohon waktu untuk membacakan maksud dan tujuan utama dari audiensi ini yang akan dibacakan oleh Saudari Nurhana dan Jana Hadiat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada suaranya? Akan langsung saya bacakan. Pemerintah Kota Cimahi terkesan pro-kapitalis bila tidak berani menutup minimarket tak berizin. Salam pemberdaya. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan nikmat kehidupan yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Lembaga Swadaya Masyarakat, Koordinat Masyarakat, Pejuang Aspirasi atau LSM Kompas adalah salah satu organisasi kontrol sosial yang berdiri sejak 12 Juli 2011. Dalam pendiriannya, kami memiliki konsentrasi pergerakan pada ranah penganalisaan pada kebijakan publik. Pergerakan ini kami sebut dengan SIKAPI, analisis kebijakan publik. Di dunia ini, hampir tidak ada satupun dalam setiap sendi kehidupan yang tidak diatur melalui suatu perangkat kebijakan publik, termasuk negara Republik Indonesia, terkhusus Kota Cimahi. Berbicara tentang kebijakan publik, cakupan ranah ini sangatlah luas. Kebijakan-kebijakan Ipolesos Budin Hankam, terkhusus ranah penguatan ekonomi kerakyatan, tidak pernah lepas dari pengamatan kami, baik secara internasional, nasional, regional, sampai tingkat kabupaten dan kota. Perumusan gagasan dan konsep, perencanaan, pengesahan hingga pelaksanaan kebijakan publik, baik yang bersumber dari inisiatif legislatif maupun eksekutif, tidak ada satupun yang mengabaikan peran serta masyarakat, baik perlibatan secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar hal tersebutlah kami serius melakukan kontrol sosial terhadap para pemangku kebijakan dan stakeholders-nya. Kaum kapitalis bertameng pada regulasi dalam menghadapi birokrat dan rakyat. Dalam perumusan berbagai regulasi, tentu akan mempertimbangkan perspektif keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, permasalahannya, seringkali klausul-klausul dalam suatu regulasi terjemahkan menjadi suatu kebijakan yang menimbulkan multitafsir, sehingga kerap menimbulkan persoalan baru, termasuk juga kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan serta pengaturan ruang usaha dan perdagangan. Sejak terbitnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ini seringkali menimbulkan salah tafsir dari pihak pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Tidak terpungkiri, regulasi ini memiliki nilai kemanfaatan yang luar biasa besar bagi tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan maupun sosioekonomi. Namun, terkadang di beberapa kasus kami menemukan regulasi ini dijadikan tameng dan sarana pembenaran, terutama oleh pemerintah daerah dan dunia usaha dalam melawan masyarakat, termasuk pada kasus menjamurnya toko-toko modern. Apalagi bila pemerintah daerahnya malas membaca sehingga tidak memahami apa yang dimaksudkan dalam UU Cipta Kerja. Banyak yang berpendapat bahwa regulasi ini mengkebiri kekuasaan dari pemerintah daerah, terutama dalam hal perizinan. Padahal tidak, itu adalah pemikiran yang salah kaprah, atau biasa kami sebut dengan logical fallacy, baik jenisnya ad hominem, straw man, circular reasoning maupun lainnya. Pengaturan RT/RW dan RDTR Kota Cimahi kewenangan siapa? Kewenangan pengelolaan, pengaturan, pengadilan, perizinan tetap berada di tangan pemerintah daerah.
termasuk pengaturan tentang perizinan atas keberadaan toko modern. Kerap kami mendapatkan argumentasi dari oknum birokrasi, mereka seolah-olah tidak berdaya dan tidak memiliki kuasa untuk melakukan pengendalian keberadaan toko modern. Dalih yang digunakan adalah terkait kepemilikan NIB, nomor induk berusaha, dan izin-izin lainnya yang sudah terbit. Karena mengurus melalui aplikasi OSS yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kesalahtaksiran tersebut tentu dimanfaatkan oleh kaum kapitalis untuk berekspansi dalam mengembangkan bisnis serta memonopoli sektor-sektor perekonomian. Toko modern tak berizin menjamur. Pemerintah Kota Cimahi mengaku ibarat WC umum. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Cimahi kerap melontarkan argumentasi dengan analogi bahwa pihaknya ibarat WC umum. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa dalam mengelola dan melayani perizinan bertindak pasif. Bila ada yang mengurus perizinan, maka pihaknya akan melayani sesuai fungsinya dan begitu pun sebaliknya. Bila manapun memang benar demikian, OPD-OPD terkait harusnya saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Karena kami yakin Pemkot Cimahi memiliki target yang jelas yang menjadi capaian kinerja. Bila birokrasinya mager atau malas gerak, tidak heran dan suatu kewajaran bila pendapatan asli daerah (PAD) serta pembangunan wilayah Kota Cimahi lambat dalam perkembangannya. Apa tidak ada pemikiran untuk berinovasi agar menjadi WC umum portable yang bisa mobile misalnya? Jika demikian, pola pikir dan etos kerja dari oknum-oknum birokratnya lebih senang diam daripada berinovasi untuk lebih aktif bergerak. Misal dengan menjalankan metode jemput bola, sungguh suatu kerugian bila pemerintah Kota Cimahi tidak dapat mengoptimasi fungsi OPD untuk menjalin piutang sumber-sumber PAD potensial yang semestinya bisa didapatkan. Kami mendapatkan alasan bahwa OPD harus bergerak sesuai standar operasional prosedur SOP yang ada. Apakah SOP tidak dapat dilakukan penyesuaian demi perbaikan dan peningkatan capaian dan kinerja? Apakah SOP yang ada saat ini sudah optimal dalam mendukung suatu kerjaan OPD? Imbas dari keberadaan pemerintah Kota Cimahi sebagai WC umum, beberapa di antaranya adalah kian marak ahli fungsi lahan yang tidak terkendali di zona kawasan Bandung Utara atau KBU. Leluasannya pembangunan menara telekomunikasi yang tidak berizin dan menyebar luasnya keberadaan toko-toko modern yang tidak berizin dan tidak sesuai aturan di Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi harus segera tertibkan dan kendalikan toko modern. Pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang pedoman pengembangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengendalian keberadaan toko swalayan di wilayahnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang penataan dan perlindungan pasar tradisional dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang penataan dan perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, dituliskan bahwa jumlah maksimum toko modern berdasarkan rasio Kota Cimahi adalah 1:6.000. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Kota Cimahi dalam angka katalog 11.001.3277, Kota Cimahi dalam angka Cimahi Municipality in Figures yang diterbitkan awal tahun 2022, penduduk Kota Cimahi pada tahun 2021 berjumlah 571.600.000 jiwa. Berdasarkan data di atas,
Toko modern di Kota Cimahi idealnya adalah berjumlah 95 unit. Namun pada kenyataannya, data valid dari para peneliti kami, keberadaannya berjumlah 120 unit. Dengan rincian, minimarket berjumlah 112 unit, termasuk di dalamnya Alfamart 55 unit, Indomaret 42 unit, Yomart 6 unit, Prima Freshmart 6 unit, dan lainnya 3 unit. Untuk kategori supermarket serta hypermarket berjumlah 8 unit. Artinya, ini sudah jauh melampaui ketentuan yang ada, kelebihan 25 toko modern. Mari kita fokus pada Indomaret dan Alfamart. Pada 30 Januari 2022, kami meminta data Indomaret dan Alfamart yang berizin ke DP MP TSP. Dengan penuh kesabaran, kami menunggu balasan. Hampir 1,5 bulan kami baru menerima balasannya. Menindaklanjuti surat balasan dari pemerintah daerah Kota Cimahi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 503/269/11/DP MPTSP 2022 yang diterbitkan tanggal 7 Februari 2022 dan ditandatangani oleh Sekretaris Dinas MP TSP Kota Cimahi perihal jawaban atas permohonan permintaan data Alfamart dan Indomaret Kota Cimahi yang memiliki izin. Dalam surat balasan tersebut terdapat total 47 unit minimarket Indomaret dan Alfamart yang berizin. Di antaranya 28 unit Alfamart dan 19 unit Indomaret sekota Cimahi. Setelah mendalami dan melakukan sinkronisasi atas data yang ada, ternyata di lapangan kami menemukan 3 unit yang sudah berganti nama dan 1 unit yang sudah tidak ada. Jadi hanya 43 unit yang sesuai data dan alamat. Berdasarkan hasil investigasi, terdapat 97 unit Indomaret dan Alfamart. Di antaranya 55 unit Alfamart dan 42 unit Indomaret. Dari 55 Alfamart, yang terdaftar hanya ada 25 unit. 30 unit tidak terdaftar. Untuk Indomaret, dari 42 unit hanya ada 18 unit yang terdaftar. 24 unit tidak terdaftar. Mengacu pada data yang ada, tidak berlebihan bila kami menyimpulkan bahwa diduga pengusaha minimarket terutama Indomaret dan Alfamart telah dengan sengaja tidak mengurus perizinan untuk melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban, termasuk membayar retribusi daerah atas keberadaannya. Untuk itu, kami mendorong kepada pemerintah Kota Cimahi untuk segera memberikan sanksi tegas yang dapat menimbulkan efek jera berupa penutupan sementara dengan menyegel minimarket tersebut sampai perizinan diselesaikan dan membayar denda yang menjadi saksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ada. Izin melanjut dari saudari Bima. Evaluasi dan introspeksi. Minimarket abaikan kewajiban ruang terbuka hijau. Dalam melakukan pemantauan dan pengamatan, kami menemukan hampir seluruh minimarket di Kota Cimahi tidak menyediakan 20% ruang terbuka hijau dari luas lahan. Seperti termaktub pada Perda Kota Cimahi nomor 1 2010 dan Perda Kota Cimahi nomor 8 tahun 2016. Bila menurut pada pengertian, maka ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area, kawasan, maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunanya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area memanjang jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka non-hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Kesimpulannya, minimarket Indomaret dan Alfamart di Kota Cimahi hampir seluruhnya tidak memiliki ruang terbuka hijau. Namun,
hanya memikirkan ruang terbuka dan hijau untuk kepentingan bisnis semata yang dipergunakan sebagai lahan parkir dan lahan kemitraan. Selain kelalaian dari pihak pengusaha, bila menilik Perda Kota Cimahi Nomor 1 2010 dan Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2016, kami menemukan kecerobohan dari pemerintah Kota Cimahi, baik eksekutif maupun legislatif, yaitu tidak mencantumkan pengertian ruang terbuka hijau pada ketentuan umum perdanya. Kota Cimahi yang memiliki ruang terbuka hijau terbatas sudah semestinya memiliki tekad untuk memperluasnya dengan cara menekan setiap minimarket untuk tertib dalam penyediaan RTH tersebut. Bila itu dilakukan, maka akan menambah luasan RTH Kota Cimahi meskipun tidak terlalu besar penambahannya. Minimarket minim produk UMKM lokal Kota Cimahi. Perekonomian masyarakat harus dapat survive dalam kondisi dan situasi saat ini. Kebertahanan dan keberlangsungannya sudah tentu harus mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintahnya. Keberadaan minimarket yang kian merajalela dan cenderung tidak terkendali akan menambah beban bagi keberadaan warung-warung tradisional. Memang betul, warung-warung tradisional pun harus dapat berinovasi agar dapat bersaing dengan keberadaan toko modern. Namun, bila persaingan yang tidak sebanding ini dibiarkan, maka warung-warung tradisional akan sulit bertahan. Disinilah peran pemerintah diharapkan kehadirannya melalui kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung laju roda perekonomian rakyat kecil dan menjauhkan stigma negatif bahwa pemerintah pro kaum kapitalis. Dalam pengembangan kemitraan dengan UMKM, toko modern atau minimarket diduga belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikit sekali jumlah produk UMKM lokal Kota Cimahi yang dapat masuk dan dijajakan pada etalase di ruang-ruang penjualan toko modern. Pada Perda Kota Cimahi Nomor 1 2010 dan Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2016 belum menyebutkan kewajiban menyerap produk UMKM lokal Kota Cimahi, sehingga ketentuan tersebut menjadi bias. Kami menyarankan dilakukan perubahan kembali dalam perda dimaksud dengan mencantumkan kewajiban menjual produk UMKM lokal Kota Cimahi sebesar minimal 15% dari barang yang dijual. Bila hal ini dilakukan, maka akan terbentuk pandangan positif kepada pemerintah Kota Cimahi benar-benar memperhatikan keberadaan UMKM. Untuk pengusaha minimarket pun sudah memberikan peluang yang nyata bagi keberlangsungan perekonomian masyarakat. Dugaan pelanggaran atas izin dan pajak reklame minimarket. Menurut data yang kami miliki, keberadaan minimarket di Kota Cimahi 56% diduga tidak terdaftar dalam data yang memiliki izin. Dengan demikian, reklame berupa papan nama yang mereka pasang pun tidak menutup kemungkinan tidak memiliki izin. Bila tidak berizin, artinya pengusaha tidak membayar retribusi apa yang menjadi kewajiban selama bertahun-tahun sejak toko modern itu berdiri hingga saat ini. Untuk itu, kami mendorong dan meminta pemerintah Kota Cimahi untuk menebang, menurunkan dan membongkar setiap papan reklame dari toko-toko modern yang tidak berizin tersebut. Apakah pemerintah Kota Cimahi siap dan berani melakukannya? Kami pernah melihat dan menyaksikan Satpol PP dengan gagah beraninya menghalau para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak tepat beberapa waktu lalu. Kami membaca berita Satpol PP melakukan penamparan pada seorang sopir truk saat tidak menggunakan masker di masa PPKM beberapa waktu lalu. Apakah ketegasan seperti itu dapat diperlihatkan juga kepada para kapitalis yang sudah nyata-nyata melakukan pelanggaran dengan sengaja? Kaum kapitalis tersebut diduga menganggap pemerintah Kota Cimahi lemah dan tak memiliki keberanian, sehingga dengan seenaknya menginjak-injak kewibawaan dengan tidak menghiraukan keberadaannya. Lemahnya fungsi pengawasan pemerintah Kota Cimahi. Kalimat yang mungkin terdengar basi ini sering diucapkan oleh kami kepada pemerintah Kota Cimahi. Namun, hal tersebut bukanlah tanpa sebab dan tanpa alasan. Pemerintah Kota Cimahi, baik eksekutif dan legislatif, terbilang produktif dalam membuat peraturan daerah.
entah apa yang dikerjakan. Namun, mari kita evaluasi dari Perda yang terlahir sejak Kota Cimahi berdiri hingga saat ini. Berapa Perda yang benar-benar teroptimalkan? Bahkan ada Perda yang dibuat, namun sampai saat ini belum dibuat peraturan wali kotanya. Sehingga keberadaan Perda-Perda tersebut belum dapat dijalankan secara optimal oleh OPD-OPD terkait. Dalam hal ini, kami menyentil DPRD Kota Cimahi juga. Mereka memiliki fungsi pengawasan namun tidak dijalankan secara optimal. Termasuk pengawasan pada implementasi perda-perda yang mengatur keberadaan minimarket ini. Banyak hal yang sebenarnya dapat dilakukan evaluasi. Simpulan. Kami mensinyalir akumulasi dari kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif di Kota Cimahi diduga menjadi salah satu pemicu kesemrawutan tata kelola pemerintah dan menjadi faktor penghambat laju pembangunan di Kota Cimahi. Kami berharap Pemkot Cimahi dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk pada kebijakan-kebijakan yang ada. Kami mendorong pemerintah Kota Cimahi memberikan sanksi yang tegas kepada minimarket yang tak berizin dengan menyegel dan menutup tokonya dan membongkar reklame-reklamenya. Untuk minimarket yang sudah berizin pun tetap dilakukan evaluasi dan dari segi pengadaan RTH dan kemitraan dengan UMKM lokal Kota Cimahi dengan memberikan ruang untuk produk UMKM lokal Kota Cimahi. Kami mendorong eksekutif dan legislatif lebih jeli lagi dan dalam membuat dan melaksanakan perda-perda yang ada, khusus untuk Perda nomor 1 tahun 2010 dan Perda nomor 8 tahun 2016. Perlu ada perubahan kembali. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan kajian, uji publik dan evaluasi kebijakan dan kinerja pemerintah. Kami mohon izin untuk mendampingi aksi nyata pemerintah Kota Cimahi melalui kegagahan Satpol PP dalam menertibkan, menutup, dan melakukan penyegelan toko modern dan pembongkaran setiap reklame dari toko modern tak berizin di Kota Cimahi. Berdasarkan Kompas bisa berdaya, inspiratif, sinergis, aspiratif. Salam berdaya. Memfoto dan mewawancarai minimarket itu, ternyata data yang dimiliki oleh pemerintah Kota Cimahi ini sekarang harus benar-benar diperbaharui karena tolong dengan dibagikan. Karena berdasarkan data yang kami punya itu 56% dari data yang kami punya ya, tapi kalau dari data yang pemerintah punya itu 200% tidak memiliki izin. Nah, yang pada akhirnya kami berkesimpulan bahwa di sini perlu adanya inovasi dari pemerintah Kota Cimahi, seperti halnya pihak kepolisian ada SIM keliling ya. Nah, mungkin ada juga bisa juga dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi mengadakan perizinan yang keliling gitu kan, tidak hanya perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menjadi suatu kemudahan yang disodorkan pemerintah Kota Cimahi kepada masyarakat atau dunia usaha. Karena dengan sikap malasnya pemerintah Kota Cimahi, maaf ya, saya bilang malas dikarenakan ketika kami sering berkomunikasi dengan DPM PTSP selalu bilang bahwa kami itu pasif. Dan terlontar kata-kata bahwa ibaratnya kami itu sebagai WC umum itu sesuatu hal yang kurang pas menurut kami diutarakan kepada masyarakat seperti kami. Apalagi kami di sini sebagai tokoh sosial yang notabene akan menindaklanjuti segala ucapan-ucapan yang terlontar dari para pejabat atau stakeholders di Kota Cimahi. Dan kepada pemerintah Kota Cimahi khususnya Satpol PP, sepertinya Bapak terbelenggu oleh SOP yang ada gitu, ketika menertibkan sesuatu yang memang kami laporkan, seperti halnya menara telekomunikasi. Dari berkas yang kami laporkan, dari berkas yang pertama kami laporkan pada saat pembangunan awal fondasi menara telekomunikasi, baru bergerak ketika menara telekomunikasi itu sudah berdiri. Nah, karena alasannya yang kami dengar dari rekan-rekan di Satpol PP, kami menunggu pelimpahan berkas dari PU dan Sekda misalnya seperti itu.
Nah, apabila bisa dikomunikasikan dan bisa dikoordinasikan serta dirubah SOP yang ada sehingga Satpol PP itu tidak terkesan lamban dalam pergerakannya, karena satu-satunya sarana atau satu-satunya instrumen yang dimiliki oleh pemerintah Kota Cimahi atau pemerintah daerah adalah Satpol PP untuk melakukan tindakan-tindakan ketegasan tersebut. Nah, jadi kami harap pemerintah Kota Cimahi menjadikan menjadi leader dalam pengoptimasian SOP terutama yang diterapkan untuk Satpol PP sehingga mereka bisa bergerak secara cepat, ketika ada laporan bisa taktis, dan ketika mendapatkan laporan pun kami harapkan pemerintah Kota Cimahi bisa memberikan ruang juga kepada kami informasi-informasi terkait penindaklanjutan laporan, karena sering kami mendapatkan mendapatkan tindak lanjut yang memang tidak sebagaimana mestinya. Contohnya begini, kami memberikan laporan pelanggaran-pelanggaran yang ada, sampai ada tindakan dari pemerintah Kota Cimahi ke lapangan, tidak pernah ada laporan kepada kami selaku pelapor. Nah, kan kalau di kepolisian itu ada, ya ketika kita melaporkan ada tindakan laporan. Nah, di Satpol PP itu tidak ada. Nah, semoga ada aturan itu ketika ada pemerintah atau masyarakat memberikan laporan, ada penindaklanjutan dan penindaklanjutan itu diinformasikan kepada masyarakat yang melaporkan. Nah, ini juga menjadi suatu bahan evaluasi ya, selain perizinan-perizinan yang tadi sebetulnya masih semrawut di Kota Cimahi. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Untuk selanjutnya silakan untuk Bapak-bapak menanggapi. Terima kasih. Termohon. Jadi tadi sudah dibacakan narasi. Ya, baru ini audiensi narasi Pak Fajar, tapi tentu Harus jelas. jadi lebih jelas. Tapi ngajak Barudas harus diajarkan karena itu pengkaderannya. Tidak apa-apa. Iya. Hanya dari narasi itu barangkali terutama para hadis bisa mengambil intisari. Pusdak bagian mana, Satpol bagian mana, kemudian Bapenda bagian mana, perizinan bagian mana. Nah, atas narasi yang disampaikan dan kemudian baru saja juga diakhiri dengan resume dari Pak Fajar, saya minta tanggapannya. Tapi intinya yang disampaikan oleh Kompas ini adalah seperti bagaimana mendukung kinerja pemerintah Kota Cimahi, khususnya terkait dengan penertiban bagi saya kira bukan hanya di market ya, karena tadi juga menyangkut menara ya, bagi para atau bagi aktivitas yang memang memerlukan izin ya. Maka pada dari dulu Pak Kasat dulu, maka saya persilakan. Perizinan dulu boleh Bu Dela, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak PLT, Pak Sekda, Ibu Bapak sekalian, perkenalkan diri Pak Fajar. Saya sekretaris di DPMSP yang menandatangani surat yang diberikan berapa jumlah izin yang ada di pemerintah minimarket yang ada di Kota Cimahi. Tadi seperti yang Pak Fajar sampaikan, ada 47 izin yang berdasarkan data kami, karena kami memang hanya mempunyai data untuk khusus minimarket yang berizin, yaitu yang untuk Alfamart dan Indomart. Pertama itu. Yang kedua, selanjutnya tadi seperti disampaikan oleh Pak Fajar dan timnya, kami DPMTSP tentu saja tidak melakukan pembiaran seperti yang disampaikan oleh Bapak. Banyak hal-hal yang sudah kami lakukan di DPMTSP untuk supaya perizinan minimarket yang tidak berizin untuk mengurus perizinan. Seperti disampaikan tadi Pak Fajar, seperti polisi itu ada SIM keliling. Kalau kami bukan keliling lagi Pak, Bapak bisa ngurus OSS dan SIM BG itu di rumah. Bisa. Nah itu. Begitu karena bagian kami itu untuk SS dan SBG bisa Bapak melalui rumah. Dan itu pun banyak kami lakukan. Kalau Bapak Ibu pelaku usaha tidak ini, kami ada pendampingannya Bapak. Bisa melalui by phone, bisa melalui ke kantor. Selalu banyak yang teman-teman yang tidak bisa mengisi, kami dampingi sampai selesai.
dan tanpa kami pungut bayaran. Nah itu semua sudah kami lakukan jadi kami tidak diam begitu saja. Sosialisasi juga kami lakukan di wilayah-wilayah, apalagi ini berkaitan dengan pengurusan izin sesudah ada Undang-Undang Cipta Kerja kan melalui OSS, dan ini ada untuk IMB-nya melalui SIMBG. Itu tidak henti-hentinya kami melakukan kemarin terakhir di Teknopark ya, untuk izin yang sekarang istilahnya PBG, waktu itu IMB, karena ini berkaitan dengan berizin berusaha. Idealnya kan harusnya berdiri bangunan dulu ya Pak, baru berdiri izin operasionalnya yang kita kenal dengan kalau di izin kita itu izin usaha toko modern. Nah itu beberapa hal yang sudah DPMTSP laksanakan, termasuk kita selalu melaksanakan sesuai SOP. SOP itu sebenarnya sebagai ini track kita, on the track kita harus berjalan di SOP itu Pak. Karena kalau kita tidak melalui SOP itu juga, kita itu diawasi oleh banyak, termasuk Bapak dari LSM, dari Ombudsman, KPK, semua itu. Yang menjadi pertanyaan itu selalu SOP, selalu berdasarkan SOP. Nah itu ketika kita melenceng dari SOP sedikit saja, apalah nanti akan menjadi bumerang buat kami sendiri di DPMTSP. Begitu Pak. Apakah Ibu puas dengan apa yang sudah Ibu lakukan? Sementara berdasarkan data dan keadaan di lapangan, minimarket-minimarketnya itu jauh melebihi yang terdaftar di DPMTSP. Oh tentu kami tidak akan puas begitu saja Pak. Nah, karena itu berarti kan kami harus ada inovasi lain Bu. Oh banyak Pak, Gitu. insya Allah inovasi akan lakukan. Karena sekarang apalagi dengan melibatkan di era digitalisasi ini, pasti semua nanti akan terkonek dengan satu sisi. Makanya salah satu inovasi juga kami mempunyai MPP, mau pelayanan pudi. Ibu setuju nggak kalau saya kritisi seperti ini? Kalau DPMTSP tidak maksimal dalam pelaksanaannya, karena apa? Bukti mangkraknya atau banyaknya perizinan minimarket yang tidak berizin itu sudah bukti bahwa DPMTSP tidak optimal dalam pelaksanaannya. Mohon izin Pak Fajar. Jadi memang pertama kami sudah berusaha untuk mereformasi proses perizinan, salah satunya dengan OSS. Tapi saya kira itu masih belum optimal, dan fakta yang disampaikan oleh Pak Fajar mungkin benar. Jadi banyak pengusaha yang tidak berizin, terutama minimarketnya Pak Fajar. Hanya persoalannya bukan di pelayanan perizinannya barangkali, tapi itu terkait dengan pengendalian. Mungkin yang dalam hal ini yang bisa berkomentar mungkin nanti dari Satpol PP. Jadi kalau Bu Mila, dia melayani yang datang, termasuk yang mendaftar melalui OSS. Nah, tapi betul juga kata Pak Fajar, cari inovasi lain yang lebih mendekatkan antara DPMTSP dengan masyarakat, khususnya yang akan mengajukan izinnya, begitu ya. Dan ini harus ada semacam inovasi sehingga anggota Dinahor yang mengurus izin jadi tergerak untuk mengurus izinnya, dan begitulah kurang lebih ya Pak Fajar. Nah, maka dalam kaitan dengan banyaknya minimarket yang tidak berizin, mungkin dalam hal ini saya minta nih dari Satpol PP barangkali ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin PLT Mas Eda. Sebenarnya untuk urusan ini saya secara kedinasan atau pribadi sudah banyak diskusi dengan Pak Fajar ya. Sampai tadi Pak Fajar menyampaikan kiranya SOP-nya bisa diganti, ya kita siap saja. Kita siap saja. Tapi tentunya izin menyampaikan juga Pak PLT, Pak Sekda, banyak OPD terkait itu betul. Ya, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kekhawatiran kami di lapangan itu pun sudah saya sampaikan ke Pak Fajar via telepon ataupun via WA ya Pak Fajar. Ada beberapa kegiatan yang serta-merta kita PP lain Pak, itu pun kami coba koordinasi dengan mitra kerja kita dari mulai polisi, kejaksaan dan hakim
yang selalu kita libatkan, memang tidak bisa serta-merta, apalagi kalau fungsinya merupakan pelayanan publik. Pelayanan publik itu luas Pak, kita juga pelayanan publik ataupun usaha yang melayani masyarakat Pak. Gitu. Teknis barangkali bukan bidang kami, usaha mana yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka. Nah, berkaitan dengan Pol PP lain memang kami agak sedikit hati-hati Pak. Kita sempat melakukan Pol PP lain terhadap bangunan yang diduga baik itu oleh masyarakat atau RT RW setempat. Kadang-kadang RT RW setempat ataupun LSM sekalipun informasinya bukan tidak valid, akan lebih baik barangkali koordinasi kita lakukan. Dan ternyata betul Pak, sore hari mau kita Pol PP lain, besoknya kita dapat informasi dari teman-teman dari OPD terkait bahwa itu sudah berizin. Langkah malunya Pak, izin. Mana kalau kita Pol PP lain, besoknya yang punya rumah hari ini naon. Nah, itu yang perlu kita sikapi bersama-sama lah kalau begitu. Apalagi seingat saya yang kita mau Pol PP lain itu memperkerjakan lebih dari 300 orang. Itu agak hati-hati juga. Sama halnya juga izin Pak Fajar berkaitan dengan tower. Betul, tower tidak melayani langsung masyarakat, tapi melalui gelombangnya barangkali begitu. Kita pun diberikan saran oleh teman-teman mitra kita kerja, lebih baik masuk sidang dulu, baru ada keputusan denda atau di Pol PP lain. Nah, jadi izin Pak Fajar dan yang lain berkaitan dengan Pol PP lain, kami dari Pol PP agak sedikit berhati-hati untuk urusan yang itu Pak. Tapi selebihnya seizin dari Pak Sekda, Pak PLT berkaitan dengan SOP yang ingin, dan Pak Fajar tadi menyampaikan ya, nunggu dulu SP 1, 2, 3 perlimpahan wewenang dari dinas terkait, tentunya memang melalui Pak Sekda. Pak Sekda tinggal memberikan disposisi Pak izin ke kami, kita laksanakan. Terakhir kita masukkan ke sidang Cipiling 4 Pak izin, 4 minimarket, 2 tower. Tentunya tidak menjawab semua hasil kerja lah gitu teman-teman dari LSM Kopas ya Pak ya. Tapi seingat saya data-data sudah mulai masuk Pak izin dari laporan dari Pak Fajar atau dari teman-teman LSM yang lain. Kita tampung, kita koordinasikan dengan OPD terkait. Alhamdulillah OPD terkait sudah bergerak Pak. SP 1, 2, 3 sudah berjalan, tinggal menunggu bandel. SP 3 limpahkan sidang denda. Sesederhana itu barangkali Pak. Tapi kalau misalnya ingin percepatan, insya Allah Pak Pol PP siap, seizin dari Pak Sekda, Pak PLT kita kerjakan. Yang lain barangkali izin kita sedikit lagi berkaitan dengan apa yang tadi narasi disampaikan. Kalau untuk PKL Pak, mohon maaf sanes kegayaan karena memang itu tugas kita. Hari ningali nu dagang mah ngurus dada kan, ngurus dada. Jadi karunya selama itu tidak mempergunakan trotoar dan jalan, maka bukan tidak boleh, bukan boleh juga Pak ya. Karena memang itu kewenangan kita. Kalau kita mau tegas juga, kita harus tanya dulu, dia tanah usaha atau panjangnya cari tanah. Kalau misalnya ini nggak mau jalan saha, atau orang teh kadang ngadok kapan, bumi eta gaduna saha, boleh atau tidak, ayat kontrakna atau henteu, kan lebih detail lagi tuh Pak ya. Kenapa ingin saya lakukan seperti itu Pak di Pol PP? Saya tidak ingin Pol PP itu jadinya melakang kan Pak. Masuk ke poin yang tadi Pak, bahwa Pol PP waktu zamannya PPKM sampai mempergunakan tangan. Itu kelemahan yang ingin saya tutupi Pak. Jadi saya tidak membuatkan kewenangan Pol PP itu asal melaksanakan Pak. Ada tatanan yang harus kita lihat karena yang berhadapan dengan itu masyarakat luas Pak, izin masyarakat luas. Jadi izin yang tadi
masalah penamparan yang disampaikan meskipun tidak kena, kita buka lagi kalau itu. Insya Allah mudah-mudahan itu karena panas ataupun kecapean, mudah-mudahan itu sudah menjadi perbaikan kita. Selebihnya barangkali hasil, insya Allah untuk hasil yang tadi mudah-mudahan bukan karena banyak laporan dari Pak Fajar, karena banyak-banyak ke kita. Jadi kadang-kadang kita lupa menembuskan barangkali ya, menembuskan hasil kerja kita yang sudah sidang dikirim kemarin. Mudah-mudahan sekarang bisa bisa. Kemarin sudah ada 4 Pak, tower ada 2 dengan dendanya. Keputusannya sama Pak, izin di mana di tower kita harus melihat apa yang dikatakan atau diputuskan oleh hakim Pak. Minimarket tidak ada Pak satupun di hasil sidang bahwa itu harus ditutup izin sesegera mungkin, karena menurut data yang dimiliki oleh kami, tentunya data yang disupport oleh juga oleh teman-teman OPD, hanya satu yang mereka belum memiliki itu PBG saja. Jadi hakim menyampaikan tolong segera PBG-nya diselesaikan karena izin-izin yang lain ternyata sudah beres Pak. NIB-nya sudah ada, terus lingkungan itu apa ya? SPPL ya? SPPL sudah ada. Jadi mudah-mudahan pertemuan sekarang memberikan manfaat buat kita semua. Atau nuhun Pak Wali, Pak Sekda, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan juga yang sebelumnya Ibu Nila yang sudah memberikan informasi mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh Kemenkominfo. Saya minta yang berkaitan dengan urusan perdagangan Pak Kadis dan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Kompas, memang kami juga tidak mengelak Pak. Memang kalau berdasarkan data yang disampaikan betul adanya, artinya bahwa yang berizin dengan yang ada ini memang berbeda jumlahnya seperti itu. Tapi kalau kami tidak melihat ke sana bahwa itu kan sudah mereka sudah eksis. Kalau kami melihat bahwa mereka juga harus bisa berperan, diberdayakan bagaimana mereka bisa membantu atau bisa mengangkat UMKM kita juga. Nah, terhadap hal ini kami juga sudah coba koordinasikan dengan pihak market ini Pak. Jadi untuk mensupport si UMKM ini, nah, kami juga coba komunikasikan mereka sehingga mereka pun mau melakukan kurasi untuk produk-produk UMKM yang ada di Kota Cimahi, sehingga beberapa produk bisa masuk, bisa berjualan di Indomaret ataupun Alfa seperti itu. Nah, selain itu juga kami juga meminta kepada mereka juga ada kepedulian terhadap lingkungan, dan ini juga sudah pernah dilakukan oleh Indomaret misalnya waktu di BTC, di mana mereka juga memberikan beberapa pelatihan yang dilakukan dan diberikan kepada UMKM, dan mereka pun memberikan tidak hanya sekedar pelatihan tetapi ada bantuan berupa waktu itu ada kompor gas ya, beberapa kompor gas juga mereka memberikan gerobak ya, ada gerobak yang disampaikan kepada UMKM kami seperti itu. Nah, maksud kami begini, bahwa kalau kami dari sisi perdagangan tidak melihat hanya dampak negatif saja, tetapi juga ke mereka juga. Nah, kami berharap bahwa mereka tuh betul berdiri di sana juga pasti lah sedikit banyak ada dampak terhadap bahwa seperti itu. Tapi juga kami juga melihat juga bahwa ada masyarakat kita juga yang memang tidak bisa mengelola atau tidak bisa berbisnis tetapi hanya punya lahan daripada nganggur gitu ya, mereka berdayakan dengan menjalankan seperti itu. Jadi ada beberapa hal sih kalau kami lihat dari sisi perdagangan limbah seperti itu. Nah, ada pun terkait dengan tadi yang disampaikan tentang penyempurnaan regulasi, kami setuju Pak. Memang di kondisi saat ini ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan adanya undang-undang ini. Seperti halnya barangkali terkait dengan kuota barangkali juga bahwa di sana tidak disinggung, tetapi lebih tetap ada pendelegasian kewenangan, artinya bahwa terkait dengan
pengembang minimarket ini diserahkan ke daerah masing-masing. Artinya maka di sana tidak ada pengaturan jarak, ya silakan nanti disesuaikan dengan RPR yang ada di daerah masing-masing seperti itu. Sehingga kita akan berpatokan ke sana saja seperti itu. Pak sebentar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karisda yang sudah menambahkan penjelasan. Kalau 3 orang ini saya lihat sangat serius Pak. Tapi yang mesem-mesem sambil tersenyum sedikit manis Pak Epul Pak. Kenapa yang disampaikan oleh Pak Fajar ini target. Jadi mudah-mudahan kalau itu bisa ditertibkan bisa menambahkan pendapat gitu ya. Malah Pak Epul. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Wali Kota, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas dan rekan-rekan sekalian, dan juga rekan-rekan dari Kompas. Izinkan Pak Kadek saya melaporkan dari data yang ada di PAD kami bahwa sebagaimana tadi dilaporkan oleh teman-teman dari LSM Kompas, sebanyak 97 unit Indomaret dan Alfamart ini melepaskan diri dari kewajibannya termasuk membayar retribusi perlu kami koreksi di sini mungkin bukan retribusi pajak dan alhamdulillah Pak Pajak kalau dari segi pendapatan dari segi pajak saya masuk ke sana langsung beroperasi dan alhamdulillah semuanya sudah bayar pajak. Yang berizin dan yang tidak berizin. Nah yang tidak berizin ada pembebanan. Tahun pertama itu 25%, tahun berikutnya 50%. Jadi semakin lama dia tidak berizin, wayangan makin mahal. Jadi tahun kedua ya, tahun kedua dia tidak begitu izin, saya tambah 50%. Dan alhamdulillah mereka mengikuti fasilitas operator. Alhamdulillah sampai detik ini itu sudah lunas semuanya. Setiap tahun kemarin tahun sekarang pun, tahun sekarang bulan depan masuk di April. Semua ini datanya ada saya lengkap. Sepertinya kurang mahal Pak, karena tetap meskipun dimahalin ini tetap aja menurut. Nah, kalau masalah kurang mahal, mungkin nanti saya akan berubah kawal. Jadi harus lebih tinggi lagi. Gitu. Atau memang mungkin mending gitu Pak, jadi bayar pajaknya mahal gitu, mending cuma izin. Barangkali ini kan pajak barangkali rejimnya beda ya. Oh iya. Kalau kami di pendapatan, yang penting itu pendapatan masuk, boleh izin dan berizin. Kenapa? Kalau kita ansih mengikuti perizinan, barangkali ini berapa rupiah yang hilang. Izin terkaruan, bayar pajak itu. Nah makanya kita yang berdiri yang diukur segala macam, tetapkan sesuai dengan PWA, pajaknya harus bayar sekian, pembukaan sekian, bayar. Kamu itu tambah di sanksi administrasi. Kamu itu bayar tambah di. Terus saya sih garantengin. Ya, terima kasih Pak Bajan. Ya, turun Pak dan yang lainnya. Nah, itu penjelasan dari kami Pak Bajan. Tapi dari semua yang disampaikan itu kita sepakati bahwa ini untuk kebaikan. Dalam arti penertiban ini di satu sisi memiliki kepentingan untuk menjamin bahwa aktivitas usaha ini semua dilakukan secara legal karena sudah berizin. Di sisi lain ada pendapatan yang bisa dimanfaatkan oleh kota untuk menjadi bagian dari biaya keuangan. Saya kira ini satu hal yang harus kita benahi, entah itu menyangkut SOP-nya atau menyangkut hal lain yang terkait dengan pengurusan izin. Memang banyak cara, bisa saja dengan proaktif ke lapangan, di antaranya seperti itu, atau bahkan dengan tindakan yang tegas atau berupa represi. Hanya perlu juga kita pahami, jika ini dan sedang berusaha tunggu, jangan sampai
iklim investasi di Cimahi ini juga menjadi hal yang tidak berkembang. Ketegasan perlu, tapi di sisi lain harus diimbangi oleh kemudahan dalam hal pengurusan perizinan pajaknya. Saya kira itu. Ada yang ingin ditambahkan? Jadi begini Pak, tadi kan dibicarakan bahwa yang sudah terlaporkan dan yang sudah masuk ke piring itu 4 minimarket ya Pak ya? 4 minimarket. Lalu bagaimana dengan yang sisanya, yaitu yang tidak terdaftar itu ada 54. Berarti kalau 4 sudah, berarti ada 50 lagi Pak yang belum. Itu kapan mau dilakukan penindakan? Ya. Ada 50 lagi. Pak. Jadi ini berdasarkan data hasil investigasi ya Pak Fajar ya. Iya betul. Dari 97 unit minimal, ini 55 Alfa, 42 Indomaret, ini kurang lebih 54 tidak terdaftar. Nah dari 54 ini 4 sudah memproses, tinggal 50 lagi ya Pak Fajar ya. Iya. Oke. 50 lagi yang tidak terdaftar. Ya mungkin silakan Pak. Itu belum Yomart Pak, ini hanya baru Alfamart Indomaret ya. Ini memang harus segala ada dibuat schedule saja. Ya. Misalkan dalam rentang waktu beberapa hari atau minggu atau bulan, kalau 1 bulan lah tidak lebih 1 bulan, itu dibuat jadwal, terjadwal sehingga yang 50 ini bisa diselesaikan. Saya kira itu Pak. Izin Pak menambahkan berkaitan dengan data, memang kami sudah bersurat ke OPD terkait, mudah-mudahan itu sudah diolah karena yang mengetahui secara pasti ya Pak Fajar ya, bukan kami hanya mengumpulkan data-data terkait untuk diserahkan kepada hakim jaksa yang akan bertugas. Jadi itu datanya harus dulu Pak. Secara administrasi tentunya kita tidak memiliki itu. Nah, mudah-mudahan kalau tadi Pak Sekda mau sebulan 2 bulan, kita sih siap. Asal data konkretnya sudah masuk ke kita. Arti kata dengan yang tadi Pak, pelimpahan wewenang tadi gitu. Nah berkaitan dengan kalau 50 pun izin Pak Sekda, kami punya keterbatasan Pak. Kami punya keterbatasan, bukan kami yang punya keterbatasan, tapi teman-temannya Pak, hakimnya, jaksanya, mereka punya keterbatasan Pak. Cimahi itu hanya memiliki, itu pun dipaksa Pak ya, harusnya 2 bulan sekali, kita minta 1 bulan sekali sidang gitu. Itu pun waktunya dibatasi Pak. Berkas yang bisa disidang dengan data-data yang begitu numpuk paling itu hanya 10 Pak. 10 kan memang hanya minimarket saja Pak ya, dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi pada prinsipnya izin Pak Sekda, manakala datanya sudah bukti, kami siap. Tentunya dengan catatan Pak, hakimnya siap tidak untuk bulan besok. Jangan sampai kami dipersalahkan juga Pak. Seperti halnya tahun kemarin, hakim tidak bisa datang ke Cimahi karena pengadilannya di lockdown. Arti kata tidak boleh ada yang keluar. Ya secara hukum kita tidak bisa melaksanakan. Itu jadi keterbatasan kita. Ya izin Pak Hasan. Ya terlepas dari keterbatasan di pengadilan negeri Bandung. Tapi intinya pihak pengadilan siap untuk bersinergi dengan program kita. Nah mengenai bagaimana tindak lanjut yang 50 minimal ini, saya kira Pol PP hanya bisa bergerak kalau datanya sudah nyata-nyata itu tidak berizin. Nah, mungkin dalam hal ini harus ada koordinasi barangkali Pak PLT antara pihak Satpol PP dengan Disdal dan juga dengan perizinan. Jadi antara satu dengan yang lain nyambung, terutama Disdal dan perizinan dulu. Nanti bisa diidentifikasi ini loh yang belum berizin, silakan Satpol PP tindak kan begitu ya. Jadi mungkin ini harus ada semacam sensus barangkali Pak Dan ya. Ini terutama Disdal karena ini menjadi urusan perdagangan. Sensus bagi setiap minimarket yang ada di Cimahi. Nanti ada pengkategorian ini sudah berizin, ini tidak, ini berizin, ini tidak. Nah yang tidak itu serahkan ke Pol PP, baru ditindaklanjuti oleh Pol PP.
Dan Saya kira- tentunya datanya lengkap Ya. untuk masalah alamat. Nah, nanti ya. kalau data Bisa nanti disinkronkan. Pak Fajar ini berarti sudah ada kan, sudah melakukan investigasi kan. Mungkin nanti bisa obrol lah dengan Pak Fajar ya. Ya kan Pak Fajar juga ini niatnya memperbaiki. Jadi ketika kami butuh data itu bantulah di sedang ini sehingga itu bisa menjadi barokah. Nah kalau dia Pak Fajar ya. Dan begini, ada lagi yang memang harus sayang sekali kalau memang tidak menghadirkan perwakilan dari Indomaret Prisma Tama dan sumber paparan yang terjadi itu sangat sayang sekali. Padahal kalau ada dihadirkan, beliau bisa memberikan satu gambaran ya, atau harus bagaimana nantinya. Karena begini Pak, dalam etalase ya yang dipampang di minimarket tersebut, saya sudah wawancara, kami wawancara, kalau saya enggak, kami wawancara ya di, ternyata produk-produk yang dijual banyak itu bukan produk dari Cimahi. Nah, padahal dalam perda itu memang disebutkan bahwa UMKM lokal, cuma lokal itu tidak secara eksplisit. Kalau perda mah padahal dieksplisitin aja, gitu kan? Disebutkan bahwa dalam perda itu ada pengusaha lokal atau UMKM lokal kota Cimahi. Nah, sehingga yang dijual di minimarket itu gitu, betul-betul produk orang Cimahi gitu. Nah, bukan hanya pelatihan, pemberian permodalan, pemberian reward seperti tadi, kompor gas dan lain sebagainya. Memang itu memang bagus ya, tetapi akan alangkah lebih baiknya didukung dengan adanya regulasi yang betul-betul tegas, betul-betul jelas bahwa di sana disebutkan dalam perdanya itu adalah UMKM, produk UMKM lokal Kota Cimahi. Nah, jadi mudah-mudahan di situ bisa ditambahkan dan dikoreksi. Dan yang terakhir mungkin dari saya Pak, terkait pemerintah perizinan tadi, masukan mudah-mudahan ini Ibu masih bisa diberikan masukan ya. Diadakannya perizinan keliling Pak, karena memang belum ada juga ya. Tapi ada beberapa wilayah saya melihat di internet sudah ada itu pengurusan perizinan keliling. Nah, mudah-mudahan di Kota Cimahi bisa mendapatkan melakukan itu inovasi tersebut agar mempermudah, minimal nggak mempermudah, mengingatkan ketika lewat, oh saya belum ngurus izin gitu kan, minimal seperti itu aja. Terima kasih. Oke, mohon Pak Fajar. Saya kira bisa ditangkap ya teman-teman. Nah, ini saran barangkali. Padahal barangkali tidak ada salahnya diundang saja semua pengusaha minimarket ini. Kumpulkan, berikan pencerahan, ya termasuk yang sudah berizin. Jadi nanti di sana sekaligus dikasih peringatan Pak barangkali. Terkait RPH juga Pak. Ya. Terkait RPH kalau bentuk. Ya, apapun lah nanti bicarakan dari mulai RPH, kemudian produk lokal, izin dan lain sebagainya sampaikan. Jadi itu bisa komprehensif. Ya. Setelah itu karena memang ini sudah diawali dengan sosialisasi, kalau memang tidak ada tindak lanjut ya mungkin nanti penegakan perda yang bisa diterapkan. Barangkali itu ya, rekan-rekan. Siap. Atau mohon, maka terakhir Pak PRT kami mohon arahannya tadi sudah sangat jelas nih intinya bagaimana minimal ini supaya tidak liar di Cimahi karena memang faktanya banyak itu kata Pak PRT. Maka Pak PRT kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar beserta rekan-rekan. Tapi sebelumnya saya mau minta data dulu adik-adik dari mahasiswa mana. Ya, jadi biar nanti lebih gampang kita komunikasinya atau menanyakan dan sebagainya. Kalau Mas Fajar ini bukan orang lain lagi, saya udah tamat. Mungkin satu biar tahu adik namanya siapa? Ida. Adita Tiara. Adita Tiara. Di mahasiswa mana? SP STIE Dharma. Ini yang di mana ini? Oh sini. Oh, fakultas apa? Manajemen. Oke. Oke. Yuhana. Yuyun. Yuhana dari STIE Tridharma juga Pak. Oh, STIE Tridharma ya. Sama manajemen juga. Iya. Nah, terus Dana hadiah Pak.
Dina Hadiah. Hadiah. Bukan anaknya Pak Barka. Bapak Pilih soalnya. SDI juga. Iya, salah Pak. Akuntansi beliau. Akuntansi deh. Manajemen. Akuntansi ya. Biar kenal saya. Suatu waktu kita carikan gampang itu. Iya, saya aja. Kasih beasiswa. Ya iya, ini kan berprestasi kalian. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, Pak Wajah dan rekan-rekan semua atas audiensinya yang telah disampaikan dengan hari ini dengan materi yaitu penertiban minimarket dan toko sebenarnya ya. Tapi saya mau tanya dulu di sebelumnya. Kalau Kompas itu berdiri tahun berapa? 2011. Berarti minimarket ini adanya sebelum saya menjabat atau sudah menjabat? Oh, maksudnya Bapak? Ini loh, ini minimarket bermasalah ini sebenarnya sebelum saya menjabat itu sudah diketahui atau belum? Kalau kita bicara masalah keberadaan minimarket, ya saya penelitian untuk minimarket itu dari 2010 waktu masih saya di LSM Berjarak. Nah, itu sudah ada Pak, sudah ada dari sejak Bapak belum ada ya. Tapi kalau yang pada saat 2017 mungkin ya, Bapak 2017 2022 itu berapa banyak? Yeah. Nah itu saya tidak tahu. Yeah. Ya. Tapi kalau keberadaan minimarketnya memang dari sebelum Kota Cimahi berdiri itu nggak ada Pak. Ya makanya yang perlu saya tanyakan begini. Saya tanya LSM Kompas berarti berdiri tahun 2011. Berarti sebelum saya menjabat minimarket itu sudah ada. Sudah ada. Nah sekarang yang sebelum saya menjabat minimarket yang belum punya izin berarti bersalah. Kenapa nggak dibuka dari dulu, nggak hanya sekarang? Satu, bukan ini makanya saya baru dengar ini. Kenapa nggak jungkit dari LSM ini tidak jungkit pada saat saya belum, padahal ini tahun 2011 sudah berdiri, ini sudah tahu tidak berizin. Sering Pak, sering apa namanya, kita sering melakukan audiensi, bahkan audiensi minimarket ini untuk LSM Kompasnya ini sudah kali ketiga tentang minimarket. Yeah. Ya. Nah, tetapi contoh begini, pada tahun awal sebelum Bapak menjabat, waktu itu Bu Ati ya, pernah ada minimarket yang disegel. 6 kalau boleh salah ya, waktu itu 6 minimarket yang disegel, contohnya di Jalan Babakan. Sampai sekarang berbuka lagi, ternyata datanya juga tidak ada. Berarti sudah disegel kayaknya. Sudah ngurus izin. Tapi masih operasi. Nah itu. Jadi sekarang nanti caranya gini. Yang sebelum saya menjabat berarti ada berapa yang sudah izin dan tidak. Saya cek yang semenjak saya menjabat sampai sekarang ini ada Indomaret atau Alfamart berapa, dan dicek ada yang izin atau tidak ada berapa. Jadi kita sebagai bisa untuk menyajikan untuk alat kendali kita selama kita menjabat, selama kita menjabat berapa yang tidak berizin. Nah di situ ya akan kelihatan nanti dari awal sudah lama sudah menyambut bahwa tadi dikatakan minimarket yang tidak izin masih ada 50. Itu kan banyak. 54 tidak berizinnya. Kok kenapa semenjak saya menjabat di sini baru muncul gitu loh. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa kita carikan solusi. Ya. Termasuk tower-tower juga saya masuk Cimahi ini kelihatannya banyak menjamu juga tower-tower tidak berizin. Tapi kadang-kadang ya kita tidak bisa menyalahkan juga ya. Kadang-kadang masyarakat juga karena hubungan dengan tower yang dilindungi oleh masyarakat ini berdiri ada kontribusi. Masyarakat juga ini sama bangun tower kontribusinya umpamanya jarak setinggi tower adalah dapat kontribusi kan gitu ya. Itu udah tenang padahal udah tahu tuh belum itu belum punya izin ya toh. Nah itu kadang-kadang salah di mana? Yang punya hajat mau bangun tower dia izin lingkungan diizinkan, kontribusi kepada kanan kiri dan sebagainya, radius setinggi daripada tower diberikan kontribusi dan sebagainya. Itu sudah dia merasa nikmat bagi penyedia tower, padahal belum izin. Nah itu siapa yang disalahkan? Tidak izin tapi masyarakat mengizinkan. Nah, apakah pemerintah Kota Cimahi disalahkan? Karena kita tidak tahu ini yang terjadi di Cimahi. Tapi ketika sudah dilaporkan tidak cepat bergerak. Nah harusnya dilaporkan mana yang belum siapa pelakunya tadi itu.
ya. Jadi sudah menjamur dari itu. Kenapa dulu diizinkan seperti itu? Gitu. Banyak tower-tower juga yang di Cimahi ini tidak berizin, ada ya. Nah, jangan sampai nanti ya, biasanya orang kalau sudah ada di belakangnya, oh berdiri tower merasa dapat duit dan sebagainya, membackingi dan sebagainya gitu. Nah di situ nggak ormas, nggak LSM, nggak TNI, nggak Polri, nggak semuanya. Namanya kalau sudah itu ya, tapi tidak mencari kambing hitam, dan itu dicari solusi yang terbaik. Nah gitu ya. Siapa tahu di belakangnya tower ada baju coklat, baju hijau, baju loreng, baju LSM, baju ormas. Tidak menutup kemungkinan, karena itulah sebuah manusia yang ingin mencari penghasilan. Tetapi harusnya aturan dipakai, perizinan tetap ditempuh, dan gitu kan. Nah sampai sekarang karakter Indomaret pun tidak punya izin. Ini kan sayang. Ya, sayang. Kenapa ini sampai hari ini masih ada Indomaret yang belum izin? Nah, ini perlu ditindaklanjuti. Kalau memang ada datanya, cek yang berizin nanti diadakan berapa. Yang lainnya adalah cek kalau perlu bersama-sama minta LSM Kompas untuk membantu. Ya, di mana yang tidak berizin, kalau perlu anak-anak muda ke depankan. Ya, sudah ada lengkap dengan alamat foto dan ya nanti kedepankan anak-anak muda ini. Kan bahkan pengusahanya malu dengan LSM Pertumbuhan dibanding dengan pemerintah Kota Cimahi kan gitu. Untuk kerja ke depan nanti seperti mana Indomaret yang mana saja, dan siapa sih Indomaret itu? Indomaret beneran atau hanya toko-toko biasa itu? Indomaret, Alfamart, Yomart, Kalau Indomaret itu ya, Alfamart kan resmi ya? Resmi istilahnya. Punya resminya Alfamart, punya resminya Indomaret kayak gitu ya. Nah seperti itu kan sebenarnya tidak boleh kalau tidak memiliki izin. Nah itu tadi cek. Kalau memang tahu itu upaya yang terbaik, ada niatan baik. Kalau memang toh dia sudah berdiri dan sekarang punya niatan baik untuk mengurus izinnya, diberikan kesempatan, saya bilang gitu ya, berikan kesempatan untuk urus izinnya sampai itu berdiri sesuai dengan aturan. Kalau jaraknya tidak boleh 200 meter ya jangan 200 meter. Dan izinnya seperti apa yang dilakukan. Itu ya. Dan melebihi kuota Pak, ini yang ingin dipermasalahkan juga. Nah justru itu nanti kalau memang kalau ini kita ambil solusi. Memang harusnya hanya sekitar berapa? 20% kalau tidak salah ya. 1/6.000 Pak. Iya. 1/6.000. Ya. Ya diperkirakan Cimahi ini hanya 100 Indomaret. 95 Pak. Ya maksimal lah. Ya, itu tuh bukan hanya Indomaret aja, tapi dengan pasar modern lainnya, dengan hypermart, supermarket, toko modern itu totalnya harus 95 maksimal. Iya. Oh iya, ya. Oke. Ya, saya sebentar lagi ke Brigi. Ya. Jadi gitu ya. Yang belum nanti tolong bantu Pak Fajar untuk masyarakat kita nanti kalau prosesnya untuk penutupan terus apa namanya itu kan ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk. Kalau setahu saya Satpol PP itu setelah dapat surat dari PU, setelah peringatan 1, 2, 3 serahin Satpol baru di apa kan gitu ya. Jadi mekanisme diperjalankan. Yang penting sesuai aturan. Ya sesuai aturannya dilakukan, dilaksanakan. Nah sekarang bagi mereka yang belum memiliki izin, kumpulkan aja semua. Undang aja. Mau niatan baik atau tidak? Kalau niatan baik segera urus perizinannya. Kalau tidak, itu tuh gimana? Tidak. Tapi panggil. Jadi itu sebuah solusi sehingga nanti kalau memang dia punya niatan baik kan mesti urus izinnya apa yang perlu, aturannya apa, Indomaret di sini apa gaji. Disitulah nanti akan dijawab oleh mereka. Pak, saya pengen tutup aja, ya udah silakan tutup umpamanya gitu. Nah ini ambil solusi, kita kumpulkan saja, kita undang rapat tersendiri untuk para Indomaret termasuk Yomart ya, termasuk Yomart. Nah mudah-mudahan ya memang kalau memang 50 tidak ada izin dari yang akan tutup ya silakan aja gitu. Jadi sesuaikan dengan ketentuan.
Ya, nanti dibantu Mas Fajar dan adik-adik semua. Siapa tahu nanti di belakangnya apa itu siapa itu nanti dihadapi saja. Ya, nanti kita lihat siapa yang ada di belakangnya nanti sambil belajar menghadapi nanti siapa yang ada di belakangnya nanti ya. Jadi akan kelihatan nanti. Nanti akan terbuka sih apa itu siapa di belakangnya akan kelihatan. Ya, jadi pemerintah juga berupaya yang lurus di sini pasti dilayani, tetapi yang di luar tidak data-data yang tidak ada tadi, ya tolong kasihkan aja. Kalau perlu fotokopi saya dikasih. Ya, fotokopikan saya dikasih. Nanti kita cek, kita rapatkan bersama. Untuk tindak lanjut ke depan biar lebih baik lagi, sehingga yang belum ngurus izin ngurus izin. Ya, gitu ya. Ya sekali lagi terima kasih Mas Fajar atas bantuannya korupsinya sistem kontrol ini. Mudah-mudahan pemerintah Kota Cimahi lebih jeli. Tapi saya juga minta kesadaran dari masyarakat juga. Tolong diingatkan juga masyarakatnya. Jangan pemerintahnya saja, tetapi masyarakatnya juga diingatkan. Karena kadang masyarakat juga melanggar, kita tidak tahu. Tapi kalau kontrol sosialnya dari LSM kan mungkin dia akan dari timbang. Contohnya ya tadi tower. Kalau memang mendirikan ini belum ada izin, terus warganya izinkan, harus ada izin dulu. Tolong diingatkan juga. Jangan sampai hanya menerima kontribusi terus tidak ada izinnya, diizinkan aja sama masyarakat. Ya, nah, itu juga ada keseimbangan bagi kita. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Mas Fajar, terima kasih. Dan kita harus berniatan baiklah ya. Niatan baik di Cimahi ke depan lebih baik. Kalau memang ini muncul ada di sini, ayo kita selesaikan bersama-sama. Ya, apa yang telah kita berikan kepada negara, bangsa dan masyarakat, bukan apa yang diberikan kepada saya negara, bangsa dan masyarakat. Itu apa yang kita perbuat kepada masyarakat ini. Dan itu perubahan kita. Saya belum merasa berbuat apa-apa terhadap masyarakat. Nah, kayak gitu ya. Ini prinsipnya bagi saya. Saya belum pernah berbuat apa saja untuk masyarakat. Nah, itu prinsip sehingga kita akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat ke depan lebih baik lagi. Ya, mungkin itu saja dari saya Pak Fajar. Untuk selanjutnya kita segera tindak lanjuti bagi nanti Alfamart, Indomaret, Yomat yang belum izin, semuanya saja sudah. Karena apa yang sudah izin, ini lo contoh sudah mulai izin. Yang belum supaya selesaikan. Kita tegas-tegas. Jadi termasuk Satpol PP, mekanisme tetap jalankan, jangan melanggar aturan. Kalau memang perlu perwanya dirubah itu memakan waktu berapa, pertimbangan dan sebagainya. Perwa itu kan tidak bisa saya dirubah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Pak PLT, saya tidak tahu kalau Bapak ada jadwal ini. Sebelumnya tidak ada informasi, jadi mohon maaf Pak, mungkin agak keras Bapak. Tapi intinya jelas arahan Bapak PLT, kita akan tindak lanjuti, kita akan undang, setelah itu baru dilakukan tindakan selanjutnya. Banyak hal yang akan dibicarakan dari mulai perizinan, kemudian produk lokal, apalagi itu RPH, kemudian pegawainya juga kalau masalah itu harus orang Cimahi kalau masalah ya. Tapi ini saya kira hanya bisa dilakukan kalau itu bisa diundang, ya Pak. Dan kemudian nanti SKPD yang berkaitan perizinan, Pak PP, Pak Penda, saya minta pada saat nanti diundang itu hadir. Ya, kalau akan lebih baik kalau Bapak juga nanti Pak langsung ya. Saya ya, terima kasih. Dan semoga gini Pak, jangan sampai kejadian seperti yang tadi saya sebutkan sudah disegel tapi tetap berjalan. Ya. Mungkin dengan anggapan dia sudah bayar denda, ya kan? Atau seperti apa? Nah akhirnya seperti yang sekarang Pak, sudah disegel dan lain sebagainya, mungkin sudah ditipiri dan lain sebagainya, tapi tetap ya, karena tidak ada eksekusi final. Tapi kalau itu eksekusi final, penutupan selesai. Ya, mungkin ini kelemahan kita akan perbaiki Bapak ya. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bisa membuat kebaikan untuk kita semua, untuk masyarakat kota, untuk pertumbuhan iklim usaha di Cimahi, sehingga Cimahi bisa menuju kepada kota yang maju, agamis dan berbudaya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.